Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik,
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Jemaat Pemahaman Alkitab GPPS Jemaat Sawahan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, saya undang sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur. Kami sudah memuji-Mu, saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, layakkan kami, terlebih kami buka hati kami untuk firman-Mu masuk dalam hati kami. Dan Tuhan menolong kami membuka pikiran kami sehingga kami bisa memahami dengan benar setiap firman yang disampaikan. Kami bisa mengerti, kami bisa memahami untuk kami bisa mengerjakannya, melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat PA Pemahaman Alkitab GPPS Jemaat Sawahan adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Kita baca di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 91, cukup 3 ayat saja, sebetulnya satu perikop, tapi kita baca bagian intinya saja, yaitu ayat 14, 15, dan ayat 16. Mazmur 91 ayat 14, 15 dan 16. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Talmud Yahudi, Mazmur 91 ini diyakini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Tradisi Yahudi menceritakan bahwa Musa pada hari ia menyelesaikan membangun kemah suci atau kemah pertemuan di padang gurun, ia kemudian menuliskan Mazmur ini. Jadi di dalam Mazmur memang tidak hanya Raja Daud yang menuliskannya. Ada beberapa penulis yang lain, termasuk diantaranya adalah Musa. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi menggambarkan pengalaman Musa. Pengalaman Musa ketika memasuki kemah suci, ia diliputi oleh awan kemuliaan daripada Tuhan. Musa kemudian menyusun Mazmur ini, menuliskan Mazmur ini ketika ia merasa bahwa ia naik ke awan, rasanya melayang sampai naik ke Gunung Sinai, di mana waktu itu ia melafalkan kata-kata ini sebagai perlindungan dari malaikat maut, mengingat peristiwa yang pernah ia alami dan dituliskan di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12. Dituliskan terjadi suatu tulah yang besar. Sekaligus itu adalah tulah yang terakhir atau tulah yang ke-10 yang saat itu menjelajah tanah Mesir, dan boleh dikatakan itu merupakan wabah penyakit sampar yang mengerikan, yang dahsyat, yang bisa membunuh seketika.
Dan tulah yang ke-10 itu memang betul membunuh seluruh anak-anak sulung yang ada di Mesir, tidak terkecuali. Dari anak-anak sampai ketika anak itu sudah beranjak dewasa. Anak-anak sulung. Nah, di dalam liturgi ibadah Yahudi selanjutnya, Mazmur 91 ini menyampaikan tentang perlindungan dan penyelamatan Tuhan dari bahaya. Kalau kita menengok di dalam Talmud Yahudi, Talmud menyebutkan Mazmur Musa ini disebut atau dituliskan dengan nyanyian tulah. Mohon maaf, sedikit kita belajar dalam bahasa Ibrani. Dituliskan di sana sebagai Sir Sel Negayim, yang artinya adalah sebuah lagu yang menyentuh, itu Mazmur 91. Lalu kemudian diyakini oleh banyak orang bahwa orang yang membaca pujian ini, membaca Mazmur ini, maka ketika itu dinyanyikan, dipujikan dengan iman, maka ia akan ditolong oleh Tuhan dari mara bahaya. Nah, sejak zaman kepemimpinan para rabi kurang lebih sekitar abad yang ke-6, abad yang ke-11 Masehi, yaitu ketika Bait Allah ini runtuh, ini dipercaya, Mazmur ini dipercaya kemudian menjadi suatu bacaan. Kalau misalnya berjalan atau berada dalam situasi yang mengerikan, menakutkan, baca ini. Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari ketakutan, dihindarkan dari hal-hal yang bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga kemudian Mazmur ini kemudian dianggap sebagai atau setara dengan ajimat tertentu. Ya tentu saja anggapan ini tidak benar. Karena Mazmur Mazmur ini adalah bagian dari keseluruhan firman daripada Tuhan, yang memberikan kuasa terhadap apa yang disampaikan melalui firman-Nya, itu ya hanyalah Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah suatu ajimat, tentu saja itu tidak tepat. Saya baca ulang 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah akan meluputkannya, Allah akan membentenginya, sebab ia mengenal nama Allah. Kembali sekali lagi, bukan saya sok-sokan untuk ngerti bahasa Ibrani, tetapi ketika kita mempelajarinya dari bahasa aslinya, kita bisa mengerti dengan benar pokoknya, fundamentalnya. Kata hatinya melekat dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata kazak. Kazak. Nah, kazak ini dalam bahasa Ibrani artinya seperti yang diinginkan. Jadi sungguh ketika orang memiliki hati seperti yang diinginkan, diinginkan siapa? Tentu saja diinginkan Allah. Jadi lebih tepatnya terjemahnya begini, sungguh hatinya seperti yang diinginkan Allah, maka Allah akan meluputkannya. Hati yang diinginkan Allah akan menerima sesuatu. Artinya kalau hati yang diinginkan Allah adalah hati yang dikehendaki oleh Allah, hati yang diinginkan oleh Allah, maka ia akan menerima apa? Ayat 15, ayat 16. Dia akan disertai dalam kesesakan, dia akan diluputkan dari mara bahaya, dia akan menerima kemuliaan, dia akan diberikan panjang umur, dia akan diperlihatkan keselamatan daripada Allah. Ketika hati manusia, hati kita
seperti apa yang diingini oleh Allah. Ketika kita memiliki hati yang diinginkan oleh Allah atau hati yang melekat dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, maka akan terjadi satu, Allah akan melindungi, dua, Allah akan menyertai, dan tiga, Allah akan memberikan jaminan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa memiliki hati yang diingini oleh Allah? Kita hanya mengerti kehendak Allah, tidak kita mengawang-awang. Tetapi ketika kita membuka Alkitab, membuka firman-Nya, maka kita akan menemukan seperti apa sih hati yang diinginkan oleh Allah. Kita pun juga mengerti hati Allah itu seperti apa. Nah, Tuhan itu akan tertarik dengan hati manusia yang seperti apa. Karena bagian itulah yang tidak bisa kita tutupi dan tidak bisa kita dustai. Kalau Allah mengerti hati kita pasti. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita membawa hati kita menjadi hati yang diingini oleh Allah. Itu yang penting. Nah, Allah kemudian memberikan kita pertolongan melalui firman-Nya dengan pernyataan yang dituliskan oleh Raja Salomo. Hati yang diingini Allah adalah Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Yang pertama adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini adalah hati yang diingini Allah. Ketika kita menjaga hati kita, dilepaskan, dibebaskan dari hal-hal yang tidak berkenan. Nah, seperti itulah yang diingini oleh Allah. Hati seperti itulah yang diingini oleh Allah. Tetapi tidak banyak orang yang mempercayai dan memahami ini, sehingga banyak orang kemudian berdoa begini. Ini koreksi ya. Tuhan, bukalah hatiku Tuhan. Firman Allah mengatakan jagalah hatimu. Maka yang membuka hati kita untuk bisa menerima apa yang dikatakan Tuhan, ya kita. Yang menutup hati kita, ya kita. Kalau Tuhan adalah yang berkuasa untuk membuka pikiran kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita menangkapnya dalam hati karena hati kita sudah terbuka. Nah, orang yang baik hatinya akan memancarkan kebaikan dalam hidupnya. Itu dikatakan oleh Raja Salomo. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketulusan hati akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Ketika kita memiliki hati yang tulus, maka akan membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Nah, agar hal-hal negatif tidak menggerogoti hati kita, berjaga-jagalah. Dengan cara bagaimana? Dituntun melalui kebenaran firman-Nya. Mereka yang senantiasa menjaga hati akan memiliki energi yang kuat untuk bisa menjalani hari-hari yang sulit. Kalau hati kita bisa kita jaga dan kita bentengi dengan sesuatu yang bisa menggerogoti hati kita. Sehingga hati kita kuat, hati kita punya energi untuk bisa menjalani hari-hari yang sulit. Sehingga bisa saya simpulkan demikian. Ketika kita memiliki hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Dan ketika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Ketika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Saya ulangi ya. Ketika kita menjaga hati kita dan kita bisa memiliki hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Ketika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Kalau perkataan kita bersih, maka bersih pula tindakan atau perbuatan kita. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal ciri-cirinya.
Hati yang diingini oleh Allah itu seperti apa? Satu, hati yang menomorsatukan Tuhan. Amin. Ini hati yang diingini oleh Allah. Ketika di dalam hati kita bukan bercokol sesuatu yang sepenuhnya kita ingini atau kita maui, tetapi di dalam hati ini senantiasa menomorsatukan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan, memberikan tempat kepada Tuhan sebagai tempat yang utama di dalam hati kita. Itu hati yang diingini oleh Tuhan, cirinya itu. Lalu yang kedua, cirinya seperti apa? Hati yang diingini oleh Allah. Hati yang meluapkan hal-hal yang baik. Tadi sudah saya katakan, sudah saya sampaikan. Ketika kita mampu menjaga hati kita, dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita bersih, maka pikiran kita bersih. Kalau pikiran kita bersih, apa yang kita omongkan itu pasti benar. Ketika yang kita omongkan itu kita lakukan, pasti tindakan kita pun juga akan benar. Sehingga bisa dikatakan, dari dalam hati itulah meluap hal-hal yang baik. Di dalam Matius pasal 15 ayat 18 dikatakan begini, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itulah yang bisa menajiskan orang. Oleh sebab itu milikilah hati, kendalikan hatimu sehingga dari hatimu terpancar kehidupan yang baik. Memiliki hati yang benar, karena dari dalam hati itu kita senantiasa menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian hati kita meluapkan, mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Matius juga menambahkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Hatinya bersih, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketiga, Allah mengingini hati yang seperti apa? Yang pertama adalah hati yang memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Lalu yang kedua, hati yang meluapkan hal-hal yang baik. Lalu yang ketiga adalah hati yang bersih dari iri. Iri. Ketika hati kita bersih dari iri, ya benarlah hati kita. Itu kondisi hati yang diingini oleh Allah. Raja Salomo pernah mengatakan juga demikian, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Iri hati adalah kejahatan yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat. Bahkan kita sendiri kadang-kadang sulit untuk mendeteksinya. Tahu-tahu ya kita iri begitu saja. Tidak tahu munculnya dari mana, tiba-tiba iri begitu saja. Oleh sebab itu, di depan Tuhan sudah mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, termasuk dari hal iri ini. Biarlah hati kita itu bebas dari iri hati, sehingga kita memiliki hati yang diingini oleh Tuhan. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tadi sudah saya simpulkan, ya, hati yang bersih, kita memiliki pikiran yang bersih. Pikiran yang bersih, apa yang kita keluarkan itu adalah sesuatu yang benar dari mulut kita. Ketika mulut kita mengatakan sesuatu yang benar, tindakan kita pun juga akan melakukan hal-hal yang benar, bukan perbuatan yang jahat. Makanya Yakobus mengatakan, di mana ada iri hati, di mana ada orang yang mementingkan diri sendiri, maka akan muncul kekacauan. Lalu kemudian muncul pula segala macam perbuatan jahat, bukan perbuatan baik. Yang keempat, hati seperti apa sih ciri-cirinya yang disukai oleh Tuhan? Yang pertama, saya ulangi lagi, hati yang menomorsatukan Tuhan. Lalu yang kedua, hati yang meluapkan hal-hal baik. Lalu yang ketiga, tidak ada bercokol iri di sana.
Lalu yang keempat, serahkan sama Tuhan. Artinya begini, bahwa rancangan hatiku itu bukan rancanganku, tetapi itu adalah rancangan Tuhan. Hati yang seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal yang 14 ayat yang ke-30 dikatakan demikian, Amsal 14 ayat 30, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini bisa terjadi ketika hati kita serahkan, lalu kita hanya berserah, biarlah hanya rancangan dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di tahun yang baru, saya boleh katakan ini masih tahun yang baru karena masih bulan pertama di tahun ini. Kita tentu memiliki banyak rancangan, banyak target, banyak goal yang akan kita tuju, yang sedang kita susun hari-hari ini. Tapi biarlah kita menyusun segala sesuatu berdasarkan apa yang dimaui oleh Tuhan. Jangan semata-mata hanya mau kita sendiri. Amin. Biarlah kita berserah. Rancangan hati kita pun juga sama seperti rancangannya Tuhan. Karena apa? Karena firman Allah juga mengatakan begini. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu kita bisa pahami ketika kita mengarahkan hati kita sesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, maka terjadilah seperti apa yang disampaikan oleh Musa di dalam Mazmur pasal 91 ini, ya, bahwa hati kita ini seperti hati yang diinginkan oleh Tuhan, seperti hati yang melekat kepada Tuhan, sehingga apa? Tuhan akan meluputkan. Kita tidak pernah tahu tahun 2024 ini apa yang akan terjadi. Bisa saja hal-hal malapetaka yang bisa mengancam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu. Ketika hati kita ini seperti hati yang diingini oleh Allah, maka Ia akan meluputkan. Dia akan membentengi kita. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia akan menjawab kita. Ketika kita ada dalam perjalanan kita, Dia akan menyertai kita, termasuk menyertai dalam kesesakan. Dan Dia akan meluputkan kita. Bahkan tidak hanya itu, Dia akan memuliakan kita. Tuhan juga memberikan panjang umur bagi kita. Dia kenyangkan kita. Dan Dia perlihatkan kepada kita keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami senantiasa bisa membawa hati kami menjadi hati yang memiliki hati yang diingini oleh-Mu ya Tuhan. Hati yang senantiasa menomorsatukan Tuhan. Hati yang senantiasa meluapkan hal-hal yang baik. Hati yang tidak ada tempat untuk iri. Hati yang menyelaraskan dengan rancangan dan kehendak Tuhan seperti maunya Tuhan. Kami percaya Engkau akan meluputkan kami dari mara bahaya. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami dari setiap kesesakan, bahkan Engkau berikan kami panjang umur, dan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus terus menolong kami, memberikan kepada kami pengertian dengan bahasa yang mudah kami mengerti, sehingga kami bisa memahami sepenuhnya setiap firman Allah dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan, setiap jemaat PA pendalaman Alkitab pada malam hari ini satu persatu dimanapun berada. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang limpah dengan berkat yang dan rahmat turun atas kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur buat malam hari ini, dan kami naikkan setiap ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, ke dalam nama-Mu Tuhan, yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati siang ini, malam ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi. Shalom, Tuhan memberkati.